Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hope you are in your very best condition. Selamat datang, selamat bertemu lagi tentunya di channel kebanggaan kita, channel yang akan membuat kita lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris, yaitu The Daily English Course. Oke everybody, seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya, hari ini kita akan membahas materi baru. Setelah kemarin kita sudah belajar beberapa materi, saya harap semuanya bisa dipahami dan bisa dimengerti, atau mungkin bila ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita sebelumnya, dan pembelajaran kita yang akan datang semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, and may everything can be useful for us. Allahumma amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi bagaimana cara membuat pertanyaan yang mudah dalam bahasa Inggris, atau bagaimana cara untuk menyusun sebuah pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Apa saja yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita pahami sehingga pertanyaan itu mudah untuk dibuat. Oke, now let's go to the material. But before that, let's pray together. May Allah always give us your mercies and blessings, and may everything can be useful for us. Amin. Praying start. Amin. Oke everybody. Beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat pertanyaan. Yang pertama adalah kita harus memahami ada berapa bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris itu. Oke. Dalam bahasa Inggris pertanyaan itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Oke, yang pertama kita sebut dengan interrogatif atau yes, no question. Di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes atau no. Yang kedua adalah question subject. Question subject adalah pertanyaan yang menanyakan subjek atau pelaku. Kemudian yang ketiga ada question object, di mana question object ini menanyakan tentang objek atau yang dikenai pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir adalah question adverb, di mana question ini adalah menanyakan sebuah alasan atau keterangan. Nah, itu adalah beberapa bentuk macam pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Ada 4. Apa saja tadi? Ada interrogatif, ada question subject, ada question object, ada question adverb. Yang kedua, setelah kita sudah memahami beberapa macam bentuk pertanyaan, sekarang kita memahami karakter pertanyaan tersebut. Jadi, kita akan paham apa yang akan kita tanyakan dan maksud pertanyaan itu seperti apa. Yang pertama adalah pertanyaan interrogatif. Perlu dipahami bahwasanya pertanyaan interrogatif ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan yes atau no. Kita ambil contoh rumus dari present continuous tense. Contohnya, is she calling you? Maka jawabannya apabila yes, maka yes, she is calling me. Atau no, she is not calling me. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan pertanyaan interrogatif yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Selanjutnya yaitu rumus question subject. Nah, apa sih question subject itu? Question subject adalah bentuk pertanyaan yang menanyakan subjek
yang menanyakan pelaku, siapa yang melakukan. Oleh sebab itu, di dalam kalimat ini tidak ada subjek, karena subjek akan digantikan dengan question word. Contoh, who calls you? Kali ini kita menggunakan rumus simple present tense. Bisa dilihat di situ ada question word who yang menggantikan posisinya subjek. Jawabannya tergantung siapa yang melakukan. Bisa you call me atau she calls me atau Shams calls me. Nah, itu adalah karakter dari question subject. Jadi, question subject adalah bentuk pertanyaan yang tidak memiliki subjek. Kenapa? Karena pertanyaan ini menanyakan pelaku atau subjek. Sehingga question ini disebut dengan question subject. Selanjutnya adalah question object. Nah, question object. Question object sesuai dengan namanya, question object adalah bentuk pertanyaan yang menanyakan objek. Jika di question subject tadi kita tidak menemukan subjek, sebaliknya di question object ini kita tidak akan menemukan objek. Kenapa? Karena objek ditanyakan sehingga objeknya diganti dengan question word. Contohnya, whom do they invite? Di kalimat ini kita tidak akan menemukan objek. Kenapa? Karena objek yang ditanyakan dan objeknya diganti dengan question word. Whom? Whom do they invite? Jawabannya bagaimana? Jawabannya terserah sesuai dengan kalimat atau jawaban yang dibutuhkan. Contoh jawabannya bisa they invite her atau they invite me atau they invite you. Nah, itu adalah contoh dari question object. Dan seperti apa question object itu. Nah, selanjutnya bentuk pertanyaan yang terakhir adalah question adverb. Question adverb itu question yang seperti apa sih? Question adverb adalah question yang membutuhkan jawaban sebuah alasan, reason. Atau kita bisa sebut juga dengan sebuah keterangan, question adverb. Contoh, kita memakai why. Why do you come here? Why do you come here? Bisa dijawab because I want to meet you. Atau kita pakai where do you go? Dan jawabannya bisa I go to Surabaya. Itu adalah beberapa penjelasan dari macam-macam pertanyaan dalam bahasa Inggris. Berikut juga keterangan-keterangan dan contohnya. Sekarang mari kita aplikasikan bagaimana caranya mudah membuat 4 macam pertanyaan tersebut. Oke? Mari kita ungkap rahasia bagaimana cara mudah untuk membuat pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Oke, caranya sebenarnya cukup simpel. Kalian semua pasti bisa. Caranya seperti apa? Caranya adalah satu saja. Kalian harus paham bagaimana caranya membuat kalimat positif. Kenapa? Karena dari situlah pertanyaan-pertanyaan bisa dibuat. Contoh, kita punya kalimat you are helping your mother. Ini adalah contoh kalimat positif.
Selanjutnya kalian harus tahu mana subjek dan mana objeknya. Contoh di kalimat you are helping your mother, subjeknya adalah you. Objeknya adalah your mother. Terus bagaimana cara membuatnya menjadi sebuah pertanyaan? Yang pertama, bagaimana cara membuat pertanyaan interrogatif? Caranya cukup mudah, tinggal merubah posisi auxiliary ini ke depan sebelum subjek. Maka menjadi are you helping your mother? Mudah kan? Terus yang selanjutnya, bagaimana cara merubah menjadi question subject? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya question subject adalah pertanyaan yang tidak memiliki subjek atau menanyakan subjeknya. Sehingga dalam kalimat you are helping your mother ini, subjek kita hilangkan. Dan kita gantikan dengan question word. Beberapa question word bisa menggantikan posisi you. Contohnya seperti who, atau kita menggunakan question word whose atau which. Sementara kita menggunakan question word who. Who is helping your mother? Nah, who is helping your mother? Kenapa ini pakai to be is sedangkan di sini pakai to be are? Karena who ini subjek yang belum kita ketahui sehingga To be-nya menggunakan to be is. Sedangkan di kalimat you are helping your mother, subjeknya you, maka to be-nya menggunakan are. Oke. Next, selanjutnya yaitu question object. Question object sesuai dengan namanya adalah menanyakan objek, sehingga dalam kalimat question object kalian tidak akan menemukan objeknya, di mana objeknya akan dirubah atau digantikan dengan question word. Contoh, you are helping your mother. Objeknya mana? Your mother. Question word yang bisa digunakan, kalian bisa pakai whose mother atau whom. Karena ini kata tanya, maka kita rubah ke depan. Selanjutnya, to be-nya kita taruh setelah question word. Kenapa? Karena question word itu tidak bisa ketemu dengan subjek dan harus ditengahi dengan auxiliary. Sehingga pertanyaannya menjadi whose mother are you helping? Oke, yang terakhir adalah question adverb. Seperti apa question adverb dibuat dari kalimat positif ini? Caranya hampir sama dengan membuat question object, tapi ini jauh lebih mudah. Caranya hanya tinggal menambahkan question word di depan kalimat. Kalimatnya you are helping your mother. Tinggal tambahkan question word di depannya. Kalian bisa pakai why, kalian bisa pakai how, kalian bisa pakai where, kalian bisa pakai when. Nah, ya. Terus jangan lupa question word dan subjek tidak bisa bertemu, sehingga auxiliary-nya kita pindah ke tengah-tengah atau sesudah question word. Jadinya why are you helping your mother, atau how are you helping your mother, atau where are you helping your mother, atau when are you helping your mother. Oke, itu adalah cara mudah untuk membuat kalimat tanya di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya silakan mencoba sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Kalian pasti bisa. Jangan takut salah.
Mencoba, mencoba, dan mencoba. Try, try, and try. Nanti silakan tulis di kolom komentar. Mungkin mau menanyakan ke saya apakah ini benar atau salah.